Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi, kita bertemu kembali di hari Senin 21 Februari 2022. Tentu tetap merasakan kasih karunia, kasih setia Allah yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan. Kita akan bersama-sama menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan waktu seutuhnya dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Mari bersama-sama terlebih dahulu kita memulai dengan pernyataan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, judul dan tema perenungan Sabda hari ini menggunakan ungkapan Jawa mati sajroning urip. Secara harfiah berarti mati di dalam hidup. Anggota keluarga Allah, ungkapan itu sebenarnya bermakna bahwa seyogyanya manusia bisa mematikan segenap hawa nafsunya dalam menjalani kehidupan. Ya, kehidupan yang penuh dengan dinamika berupa pahit ketir dan susah senangnya. Dalam dinamika hidup itu manusia dituntut untuk sabar dan berserah diri hanya pada kehendak Allah saja. Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi dan dialami oleh manusia. Manusia hanya wenang, usaha, atau sering juga disebut dengan ikhtiar. Sehingga apapun yang terjadi, terutama saat ditimpa cobaan, tidak terlalu hanyut dan larut sehingga menyalahkan Tuhan. Susah senang adalah kembang kehidupan yang mesti dijalani. Semua adalah fana, tak ada yang abadi. Sekarang senang, besok susah dan sebaliknya. Sekarang kaya, besok miskin. Anggota keluarga Allah perlu diketahui bahwa di dalam diri manusia, menurut pemikiran dan falsafah Jawa, terdapat 4 nafsu. Antara lain, aluamah, amarah, supiah, dan mutmainah. Loh, kok kayak nama-nama manusia saja.
Nafsu al-luamah kekuatannya meliputi nafsu makan, sehingga melupakan segala pekerjaan, pokoknya pengennya hanya makan. Nafsu amarah punya kecenderungan untuk mendengki sembarang pekerjaan yang dilakukan orang lain. Apapun yang dilakukan orang lain selalu salah adanya. Berikutnya nafsu supiah berkekuatan mempengaruhi orang lain untuk memenuhi hasratnya. Bisa mempengaruhi orang lain tetapi untuk menuruti apa yang menjadi keinginannya. Sedangkan nafsu mutmainah adalah nafsu yang mulia, bertempat di hati sanubari yang bersifat sabar, tawakal atau berserah, beriman, dan beritikad selamat. Itu 4 nafsu yang menurut filosofi Jawa. Nah, dalam diri manusia senantiasa terjadi pertarungan antara nafsu mutmainah melawan ketiga nafsu lainnya. Jika manusia menuruti nafsu mutmainah dan mengalahkan 3 nafsu lainnya, maka selamatlah manusia dari segala pengaruh buruk dan dosa yang setiap saat memberikan pengaruhnya. Dan sebaliknya, jika di dalam dadanya nafsu mutmainah terkalahkan oleh ketiga nafsu lainnya, sudah pasti terjerumuslah manusia ke dalam kesengsaraan. Anggota keluarga Allah, bagaimana cara menguatkan nafsu mutmainah? Manusia mestinya menjalankan 4 macam laku topo. Laku topo yang pertama, sekali lagi menurut falsafah Jawa, adalah menerima kasih sayang Allah. Apa yang diperintahkan Allah sudah semestinya dijalankan, dan yang menjadi larangan dari Allah ditinggalkan. Itu laku topo yang pertama. Laku topo yang kedua disebut dengan geniara. Maksudnya adalah bertahan terhadap api. Artinya, bila seseorang dibakar hatinya dengan kata-kata yang tidak mengenakkan, maka selayaknya hati tetap tenang dan teguh, baik berupa gunjingan, fitnah, maupun hinaan sekalipun yang menyakitkan hati, yang memerahkan telinga. Itu termasuk bagian laku topo geniara. Laku topo yang ketiga adalah banyuara, yakni bertapa dengan cara menghanyutkan diri terbawa arus. Artinya, manusia mesti senantiasa menaati terbawa arus pada nasihat kebenaran. Jadi arusnya arus nasihat kebenaran dari orang tua ataupun sanak kerabat, dan menutupi hal yang membuat mereka malu, membuat orang tua malu, membuat sanak saudara mengalami malu, dan lain sebagainya. Di dalam ungkapan Jawa juga dikenal dengan istilah mikul dhuwur mendem jeru. Laku topo yang keempat, yang terakhir adalah ngluwat. Ngluwat berarti memendamkan diri dalam tanah. Namun puasanya tidak dilakukan dengan cara topo pendem, memendamkan diri dalam tanah. Puasanya dilakukan dalam bentuk tidak suka menonjolkan diri dengan memperlihatkan kebaikan dan lakunya sendiri. Lagi pula seyogianya seseorang bersikap rendah hati dan sabar, serta mengalah dalam perselisihan. Mengalah yang dimaksud dalam hal ini bukan berarti kemudian mengikuti setiap kehendak yang salah, itu bukan mengalah. Tetapi dengan kesadaran kalau memang yang salah tetap mau melakukan kesalahan tersebut, kita hanya bisa mengingatkan dan tidak bisa membendungnya.
Namun kita tetap harus kuat di dalam kebenaran yang kita yakini. Anggota keluarga Allah memang menjalankan, semuanya itu tidaklah mudah, menjalankan 4 laku puasa guna menguatkan nafsu mutmainah tadi tidaklah sesuatu yang gampang. Tetapi kita harus sadar bahwa urip mung sepisan kanggo saklawase. Hidup di dunia ini hanya sekali, dan hidup di dunia adalah wahana bercocok tanam akan apa yang menjadi bekal pada kekekalan sejati. Anggota keluarga Allah, pemazmur, dalam hal ini Daud, memberikan pengajaran dan teladan tentang mati sajroning urip. Setidaknya hal tersebut bisa kita dapati ketika kita menghayati setiap ungkapannya lewat bacaan tanggapan hari ini. Mari bersama-sama terlebih dahulu membaca, mendengarkan, memperhatikan, dan merasa-rasakan pembacaan kitab suci hari ini. Bacaan tanggapan dari Mazmur pasal 38, demikian kesaksiannya. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam gerammu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murkamu. Sebab anak panahmu menembus aku, tanganmu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu, tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku, sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku, memikirkan kehancuran, dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tetapi aku ini seperti orang tuli. Aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu, ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku. Jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirudung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab.
Mereka membalas yang jahat kepadaku, ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku, ya Tuhan, Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku, ya Tuhan, keselamatanku. Demikian Mazmur 38. Kamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Anggota keluarga Allah, Mazmur bacaan tanggapan kita hari ini dinaikkan oleh Daud pada waktu mempersembahkan kurban peringatan. Kalaupun kitab suci terjemahan baru memberikan judul perikop dengan doa pada waktu sakit, seyogianya janganlah dibayangkan pada waktu itu si pemazmur dalam keadaan sakit secara ragawi sehingga berposisi tiduran dan rebahan. Tidak. Si pemazmur sedang mempersembahkan kurban peringatan. Sakit yang dirasakan oleh si pemazmur lebih daripada sakit ragawi. Si pemazmur merasakan rasa sesak hati, mengalami tekanan batin tatkala menyadari akan kesalahan dan dosanya. Untuk itulah disebutkan pada waktu mempersembahkan kurban peringatan. Peringatan yang dimaksud adalah peringatan yang disampaikan oleh Allah sendiri lewat nabi yang diutusnya, ataupun tatkala dalam perjalanan Daud menyadari siapa dirinya yang telah berbuat dosa di hadapan Allah, namun masih diberi kesempatan untuk bertobat. Kita bisa mengambil salah satu contoh kesalahan yang dilakukan Daud yang kemudian membuatnya serasa mengalami tekanan batin yang sangat mendalam, yaitu pada saat Daud diingatkan oleh Nabi Nathan setelah Daud merebut Batseba dari Uria dengan cara yang licik dan picik. Dalam hal ini jika kita menggunakan 4 laku puasa dalam ungkapan Jawa di depan tadi, Daud sebenarnya sedang melakukan laku puasa pertama. Daud sedang merasakan betapa kasih sayang Tuhan. Anggota keluarga Allah, sebagai seorang raja atau seorang penguasa bagi suatu bangsa yang bernama Israel, Daud sebenarnya bisa saja merasa sakit hati dan panas hati seperti raja-raja pada umumnya di dunia ketika diingatkan oleh orang lain. Pada waktu itu Daud diingatkan oleh Nabi Nathan. Bukankah memang secara umum seringkali raja diposisikan dengan segala sesuatu adalah benar dan bisa dan sah saja dilakukannya. Tentu termasuk dalam hal ini ketika Daud menginginkan Batseba untuk menjadi istrinya.
Bukankah jika Daud mau menggunakan kekuasaannya seperti raja pada umumnya, Uria harus menyerahkan istrinya bagi Daud? Namun di sini justru kita bisa melihat Daud sedang berpuasa geniara, yang berarti menjauhkan diri dari rasa sakit hati, dari panas hati terhadap semua yang disampaikan kepadanya oleh Nabi Natan. Puasa geniara hanya bisa dilakukan ketika seseorang mau sadar diri dan terbuka bagi peringatan yang diberikan lewat siapapun. Jauh dari rasa diri sebagai yang paling benar dan harus dituruti segala keinginannya. Maka ungkapan Daud bagi sedang mengalami kepanasan murka Allah. Ada anak panah yang dari Allah menembus dadanya. Dalam hal ini dengan lenggono dan terbuka, Daud menyadari kesalahan dan keberdosaannya. Manusia yang bernama Daud sedang melakukan puasa geniara. Anggota keluarga Allah, pada sisi lain Daud sebenarnya juga sedang laku puasa banyuara, yang berarti mengalir mengikuti arus peringatan yang diberikan oleh Allah lewat Nabi Natan. Daud sadar siapa dirinya, siapa yang menjadikannya raja selain Allah sendiri. Maka Daud pun mikul dhuwur mendem jeru hanya pada kehendak Allah. Apa yang diperingatkan Allah, sekalipun Allah memakai abdinya yang bernama Natan, diikutinya. Tatkala ada sesuatu yang salah, diakuinya dan diwujudkan di dalam pertobatan secara nyata. Bahkan setiap saat hal tersebut diingatnya kembali dengan melakukan persembahan peringatan kepada Allah, seperti bagian Mazmur tanggapan kita hari ini. Anggota keluarga Allah, Daud sadar dalam kehidupan di dunia ini pasti ada, sekalipun sudah menyatakan diri sebagai sahabat, sebagai teman, bahkan saudara sekalipun, yang seringkali tidak seide, bahkan kadangkala menjadi musuh, baik musuh secara terang-terangan ataupun musuh dalam selimut. Namanya hidup bersama, ada suka dan tidak suka, ada yang cocok dan yang tidak cocok. Bahkan hingga ada yang berencana untuk menjatuhkan dirinya. Dalam hal ini, Daud memilih untuk menulikan telinganya, membisukan mulutnya bagi orang-orang yang memusuhi tadi, bagi orang-orang yang tidak cocok terhadap dirinya. Daud lebih memilih menyatakan pengharapannya hanya kepada Tuhan. Daud lebih memilih memusatkan telinganya untuk mendengar kehendak Allah. Daud lebih memusatkan mulutnya untuk menjawab ya dan amin dari kehendak Allah, dan digunakan juga untuk memuji Tuhan pada setiap laku kehidupan sesuai dengan kehendak Allah saja. Dalam hal ini kita menyaksikan Daud laku topo ngluwat, yang berarti tidak memperlihatkan dan menonjolkan kemampuan diri. Laku topong ngluwat hanya bisa dilakukan dengan cara merendahkan diri di hadapan Allah dan mempercayakan hidup hanya pada kehendak Allah saja. Anggota keluarga Allah, mari lewat perenungan sabda hari ini kita menerima peringatan dan kita menyatakan diri akan
belajar bersama-sama dengan Daud. Belajar akan hal apa? Belajar mewujudkan mati sajroning urip dengan cara memusatkan kehidupan hanya kepada Allah dan mempercayakan hidup seutuhnya juga hanya pada kehendak Allah saja. Satu keyakinan yang bisa kita pelajari dari Daud dalam ungkapan ayat 22 dan 23, dua ayat bagian akhir bacaan tanggapan hari ini demikian. Jangan tinggalkan aku, ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku, segeralah menolong aku, ya Tuhan, keselamatanku. Ungkapan ini tidak dinyatakan Daud saat sudah kepentok, saat sudah merasa tidak mampu lagi melakukan apa-apa, sudah tidak berdaya. Namun justru dalam kesadaran akan keterbatasan diri dan keterbatasan segala ciptaan yang lain, maka hidup selayaknya hanya bergantung pada pertolongan Allah saja. Meyakini bahwa Allah lah satu-satunya sumber pertolongan bagi kehidupan. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Kepadamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Kita berdoa bersama. Segala puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi Allah yang bersabda melalui pengajaran dan teladan yang dilakukan oleh Daud. Hari ini kami diingatkan bagaimana kami mengelola nafsu dan keinginan kami. Kami mati di dalam kehidupan, namun kami berserah kepada Allah dan kami hanya mengandalkan pertolongan Allah dalam keadaan apapun. Kuasai dan layakkan kami untuk mewujudkan sabdamu hari ini. Sebagai anggota keluarga Allah, kami tak berdoa bagi bangsa dan negara melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan semua komponen yang ada di dalamnya. Bagian-bagian ajaan untuk membangun kehidupan bersama, menggapai damai sejahtera yang Tuhan berikan, Tuhan berkuasa seutuhnya. Upaya kerukunan, toleransi di dalam kebersamaan karena kesadaran bangsa dan negara ini berawal dari keadaan yang berbeda-beda, Tuhan pun berkuasa seutuhnya. Itu doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Memohonkan ampun dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan di waktu pemberian Tuhan dengan mewujudkan kehidupan belajar bersama Daud di dalam mati sajroning urip, karena kita percaya bahwa Allah lah sumber pertolongan dan kita mempercayakan hidup kita hanya pada Allah, menerima berkatnya saja. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah, mewujudkan sabda kehendak Allah. Amin. Tolong agar kami
rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan.